Selamat malam pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang bersama program Mata Lokal Memilih Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seorang pemuda ganteng. Siapa dia? Dia adalah Ketua Cabang HMI Kota Palembang. Mas Chandra, ini dia orangnya. Udah pakai peci khas dan apa namanya ini? Gordon khas HMI. Apa kabar, Mas Chandra? Sehat ya. Sehat ya? Ya. Mas Chandra, kita undang hadir di sini untuk ditanya-tanya soal suara HMI Kota Palembang di Pilpres 2024. Tapi sebelumnya nanti mungkin kita juga perlu atau ingin tahu seperti apa sih eksistensi dari HMI Kota Palembang itu sendiri. Ya. Saya akan mulai dari pertanyaan awal tentang seperti apa eksistensi HMI di Kota Palembang selama ini dan sampai saat ini. Ya, baiklah Kak. Terkait dengan HMI ini mungkin sedikit kita akan membahas sejarah berdirinya HMI di Palembang ini. Mungkin sedikit itu akan mengulas ya. HMI hadir di Palembang ini pada tahun 1957 Kak. 57? Ya, tahun 1957. Tapi kalau HMI secara nasional yang dilahirkan di Yogyakarta itu tahun 1947. Nah, kalau berangkat dari situ otomatis yang bisa dikatakan pada hari ini dan sejarah sudah mencatat itu bahwasannya HMI merupakan organisasi tertua mahasiswanya yang lahir pada tahun 1947 ini, artinya 2 tahun setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yeah. HMI hadir dengan 2 komitmen pada masa itu Kak. Di mana HMI yang digagas oleh Ayahanda Lapran Pane dan 14 orang lainnya. Dan sudah kita ketahui bahwasannya karena Lapran Pane ini sudah menjadi tokoh nasional, pahlawan nasional. Beliau mempunyai 2 komitmen pada masa itu tentang keindonesiaan dan keislaman. Di mana komitmen terkait dengan keindonesiaan ini, HMI pada hari itu berusaha untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dan ikut serta dalam polemik yang terjadi pada saat 1945 sudah diproklamasikan, tahun 1947 HMI didirikan. Dan tentunya itu banyak sekali polemik yang terjadi di bangsa ini Kak. Karena kita belum stabil mulai dari perekonomian dan hal-hal yang lain sebagainya. HMI hadir di situ Kak, untuk membantu pemerintah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Itu yang pertama Kak. Yang kedua, HMI mempunyai komitmen tentang keislaman. Keislaman, HMI berkomitmen bagaimana pada masa itu agama Islam ini agak sedikit luntur dan kendor. Ya, ajaran-ajaran agak sedikit kurang. Jadi HMI yang digagas oleh Ayahanda Lapran Pane ini berupaya bagaimana mensiarkan Islam ini sampai ke pelosok-pelosok. Ya, jadi itu sedikit mengenai sejarah berdirinya HMI yang digagas itu. Kalau mau secara panjang, HMI ini sampai hari ini masih tetap eksistensi Kak. Kita langsung saja berangkat ke Palembang. Di Palembang yang digagas oleh Kanda Rusdi Kosim pada tahun 1957, artinya 10 tahun setelah didirikan HMI itu, HMI cabang Palembang didirikan oleh Ayahanda Rusdi Kosim. Pada masa itu ada 2 orang tokoh yang merupakan penggagas dari HMI pusat Kak. Yang di Palembang. Yang di Palembang. Asli orang Palembang dan sekarang dimakamkan di Tanjung Atap. Tanjung Atap, Kabupaten Ogan Ilir. Ogan Ilir, ya. Nah, 2 orang ini Siti Zainab dan 2 pasangan suami istri Kak.
Oh, dia pasangan Pasangan suami istri merupakan salah satu penggagas dari 14 orang yang menggagas HMI pada tahun 1947 itu. Nah, bersama Ayahanda Lapran Pani. Dua orang ini merupakan putra daerah dari Sumatera Selatan. HMI cabang Palembang salah satu cabang yang tertua, khususnya di Sumsel. Di Sumsel. Di Sumsel ini cabang yang tertua. Jadi di Sumsel ini ada 5 cabang. Ya, ada 5 cabang di Palembang, Oku Timur, Oku, Pagar Alam, dan Lubuk Linggau. Nah, tapi kalau untuk di Sumsel, ini sedikit berbicara bagaimana struktural ke atas dari HMI ini, Kak. Ke atas sampai ke bawah strukturalnya itu ada yang namanya komisariat, Kak. Komisariat. Ya, komisariat ini di tingkatan fakultas kalau HMI-nya. Di tingkat fakultas, dari dalam setiap universitas itu ada fakultasnya. Jika memungkinkan dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diatur dalam konstitusi HMI, untuk melakukan pendirian komisariat itu harus ada 25 kader dalam satu fakultas itu. Contoh kalau di UIN ada fakultas dakwah dan komunikasi. Jadi syaratnya harus ada 25 orang kader HMI yang masih mahasiswa. Baru bisa pengajuan ke cabang untuk mendirikan komisariat. Nah, itu tataran yang paling rendah, Kak. Kalau jabatan di struktural pemerintahan itu kadesnya. Nah, tapi kalau di HMI itu komisariat. Ya. Nah, yang di atasnya lagi ada Korkom, Kak. Dia menaungi di tingkat universitas. Universitas. Ya, kalau di Palembang ada 2, Kak, Korkom. 2 Korkom, Korkom Unsri sama Korkom UIN. Ya, kalau UIN ini ada 6 komisariat yang ada di UIN. UIN Raden Fatah. UIN Raden Fatah Palembang. Kalau di Unsri ada 5. Karena syarat pendirian Korkom ini minimal ada 3 komisariat dalam satu universitas. Atau di satu lingkup. Contohnya di seberang Ulu itu ada Universitas Bina Dharma, PGRI, sama Muhammadiyah. Jika dibutuhkan Korkom bisa didirikan. Oh, gitu. Karena Korkom ini merupakan perpanjangan tangan dari cabang untuk mengkoordinir komisariat yang ada di ruang lingkup tersebut kayak gitu kan. Nah, itulah didirikan Korkom. Jika dibutuhkan bisa didirikan Korkom. Terus di atasnya lagi ada cabang. Nah, cabang ialah Dinda yang sekarang menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Palembang di periode 2023-2024. Nah, untuk masa jabatan tingkatan komisariat, Korkom dan cabang ini 1 tahun, Kak. 1 tahun ya? 1 tahun. Beda halnya dengan Batko. Jadi di atas cabang ada Batko. Tapi kita di Sumsel ini bukan berbicara Sumsel, tapi Sumaksel, Batkonya. Jadi HMI Batko Sumaksel yang menaungi 4 provinsi. Bengkulu, Sumsel, Lampung, sama Bangka Belitung. Nah, Ketua Umumnya sekarang Kanda Dede Irawan dari Bengkulu beliau. Dia jabatannya 2 tahun, Kak. 2022 sampai 2000. Kalau cabang 1 tahun ke bawah ya? Kalau Batko 2 tahun. Nah, itu perbedaannya. Nah, tugas Batko ini hampir sama kayak tugas Korkom, Kak. Jadi dia perpanjangan tangan dari PB. Untuk mengakomodir apa yang ada di cabang-cabang yang di bawah naungannya. Itu, Kak. Nah, ke atasnya lagi ada PB. Itu. Oke. Nah, untuk di cabang Palembang tersendiri, sekarang kita sudah mempunyai 29 komisariat, Kak. 29 komisariat Ya. tersebar di beberapa kampus. Di 8 kabupaten kota. 8 kabupaten kota. Iya. Di Palembang, OI, Oki, Prabu Muli, Muara Enim, Pali, Banyuasin, sama Musi Banyuasin. Jadi ada 8 kabupaten kota yang dinaungi oleh HMI Cabang Palembang. Di situ ada terdiri komisariat, Kak. Nah, untuk di daerah ini satu komisariat. Tapi di Prabu sudah ada 2, Kak. Di Prabu Muli. Ya, di Prabu Muli sudah ada 2 komisariat, Muara Enim ada 1, tapi Pali belum karena Pali masih gabungan sama Muara Enim. Dari sekian lama kemudian HMI Cabang Palembang berdiri dan banyak juga komisariat yang sudah ada di Sumsel. Artinya masa HMI ini udah banyak sekali ya? Ya. Ada angkanya? Kalau sekarang kita memang lagi proses untuk perapian database, Kak. Nah, jadi kemarin itu dari setiap komisariat itu mengumpulkan database, di mana kalau target Dinda sekarang ini kan sebagai ketum ini mempunyai visi dengan 2 hal, Kak. 2 hal yang akan saya lakukan untuk memperbaiki internal dan eksternal HMI. Di mana di internal HMI ini
kita memperbaiki infrastruktur yang ada supaya teman-teman dari komisioner ini bisa luas untuk bergerak, berdiskusi. Bagaimana kita sebagai cabang bisa mampu untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari kader-kader yang ada di komisariat itu kan. Jadi kita harus ciptakan dulu ruang lingkup yang memang dibutuhkan oleh pemuda-pemuda pada masa ini. Nah, jadi saya berupaya untuk itu membenahi. Ya sekarang lagi proses database ya. Iya kan? Tapi kalau kita bicara perkiraan saja kira-kira. Kalau untuk sekarang ada 8.231 yang kader aktif, Pak. 8.300 231 kader aktif. 8.231 kader aktif. Iya. Yang dimaksud aktif? Nah, ini Kak. Jadi yang terhitung masih sebagai anggota aktif kader HMI itu dia yang menyelesaikan proses perkuliahannya 2 tahun, Kak. Jadi contoh Chandra lulus di tahun 2021 bulan 2. Jadi 2023 bulan 2 ini sudah habis masa keanggotaan Chandra sebagai kader HMI, Kak. Itulah yang namanya alumni. Alumni. Sudah jadi alumni. Dan alumni ini ada organisasi tersendiri, Kak. Ada yang namanya KAHMI. Kop Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi alumni-alumni ini diakomodir oleh KAHMI. Nah, untuk memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari kader-kader HMI yang masih aktif seperti Dinda sebagai pengurus cabang ini, Kak. Nah, untuk di tataran KAHMI ini juga ada juga, Kak, di tingkat daerah, wilayah dan pusat. Untuk di daerah ini Kanda Ismail Sukardi. Beliau merupakan mantan rektor, wakil rektor 1. Ismail Sukardi, Pak dosen Ya, di UIN Raden Patah Palembang. Oke. Kalau ketua MW KAHMI-nya karena Jonci Muhammad, Bupati Empat Lawang. Kalau presidium MN KAHMI itu Bang Doli. Bang Doli, beliau merupakan politisi dari Golkar sekarang. Sebutkan beberapa nama tokoh yang bisa jadi alumni HMI atau yang masih sangat aktif bersama kawan-kawan di HMI. Tokoh di Sumsel saja. Tokoh di Sumsel. Beberapa yang Mas Chandra ingat. Kalau untuk tokoh di Sumsel ini, kalau dihitung pakai jari, Kak, hampir semua alumni yang Dina pengen silaturahmi, mereka membuka seluas-luasnya untuk bersilaturahmi, Kak. Dan alhamdulillah pada hari ini beberapa alumni bukan karena kepentingan menjelang pemilu ini, Kak, tapi memang dari sebelum-sebelumnya sudah dekat dengan Dina kan, karena sebelum menjadi ketum ini Dina sebagai pengurus cabang juga di Kabit, ya. Untuk yang tokoh-tokoh yang mempunyai nama kayak gitu, yang mungkin sudah lumrah populer di lah publik, gitu ya. di populer ini ada karena Jonci Muhammad. Jonci Muhammad dan Beliau sekarang Bupati Empat Lawang. Ya, itu salah satu senior yang menjadi tokoh lah yang ada di Sumsel ini kan. Dan untuk itu yang dari politisinya, Kak. Ada juga yang dari akademisi, karena Sirozi kemarin rektor UIN, Anis. Pak Sirozi mantan rektor. Mantan rektor. Anis Sagap itu alumni juga, alumni rektor Unsri. Nah, untuk yang di akademisi. Kalau di bidang usaha banyak, Kak. Banyak juga ya. Ada karena Kodri. Ya, kalau di APH. HPH. Aparat penegak hukum. Ada Jo Martin. Jo Martin, karena Sigit Muhaimin, beliau merupakan advokat yang ada di Sumsel ini, yang tokoh-tokoh. Banyak lah ya. Ya, tokoh-tokoh itu Sumsel yang aja, memang identik atau kental dengan HMI gitu ya. Jadi ketika dipanggil untuk mengisi materi, berkontribusi untuk HMI, mereka siap siaga kayak gitu, kan. Ada, oke. Mas Chandra, sekarang kan kita nih lagi dihadapkan dengan suasana pemilu ya, boleh dibilang begitu. Dan sekarang ini lagi rame soal capres cawapres. Nah, harus kita akui bahwa HMI tidak bisa lepas dari konteks ini ya, karena biar bagaimanapun sebagai organisasi banyak juga orang-orang HMI yang aktif terlibat di perpolitikan tanah air, termasuk caleg, wali kota, gubernur, kemudian sampai ke tingkat atas. Dan sekarang kita lihat dari 3 pasangan capres cawapres itu kan ada Pak Mahfud sebagai calon wakil dari pasangan Ganjar Mahfud. Kemudian ada juga Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar.
Nah, dari dua pasangan ini saja kita lihat ada apa ya, kalau kita bilang orang HMI-nya lah boleh begitu ya, background organisasinya HMI. Nah kemudian muncullah anggapan di tengah masyarakat bahwa kalau begitu kemungkinan besar juga HMI terpecah dua dong, karena bisa jadi ada yang dukungan ke sana atau dukungan ke sini, tapi kita tidak tahu. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin menyinggung soal bagaimana di Pilpres kali ini atau di pemilu kali ini generasi milenial dan Gen Z itu akan menjadi kunci. Ya, termasuklah kalau kita lihat dari segi usia, HMI cabang Palembang sampai ke komisariat itu berpotensi untuk mengisi slot itu. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin minta pandangan Mas Chandra nih sebagai generasi muda. Saya minta mengomentari 3 pasangan capres-cawapres. Apa kelebihan dan apa juga kekurangan dalam sudut pandang baik Anda sebagai pribadi maupun wakili organisasi HMI. Kita akan mulai dari pasangan yang pertama kali mendaftar ya. Karena belum ada nomor urut. Belum ada nomor urut. Jadi pertama kali mendaftar ke KPU itu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Silakan Anda komentari apa kelebihan dan kekurangan menurut Anda. Kalau berbicara kelebihan dan kekurangan, pasti setiap manusia itu khususnya Kak pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan tentunya. Untuk karir di politik mereka berdua ini backgroundnya memang dari aktivis Kak. Aktivis. Kalau bahasa sekarang itu Kak, mungkin mereka ini salah satu orang tuanya itu tokoh-tokoh yang nasional lah kayak gitu Kak. Tapi mereka tidak mau akan hal itu Kak. Tidak mau diakui bahwasanya aku berhasil ini atas atas dorongan dari kedua orang tua aku kayak gitu. Tapi mereka pengen dan ingin perjuangan mereka itu atas dasar keringat dan perjuangan mereka sendiri kayak gitu Kak. Kalau berbicara tentang kelebihan mereka tentu sangat banyak kelebihannya Kak. Dan berbicara kekurangan juga pasti ada kekurangan. Yang namanya manusia pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk programnya bisa dilihat bahwasannya Anies Baswedan ini sudah menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta Kak. Nah, di dalam menjabat sebagai gubernur ini beliau merupakan salah satu pemimpin ibu kota Indonesia yang cukup visioner Kak. Bagaimana beliau bisa memetakan kota Palembang ini supaya tidak macet dengan menciptakan jalur-jalur, dan beliau ini juga membuat jalur alternatif seperti bagaimana meningkatkan daya pejalan kaki supaya tidak macet lagi di jalanan kayak gitu. Itu kelebihan. Itu salah satu kelebihan beliau. Tapi di sisi lain pandangan itu juga tergantung dengan pribadi kayak. Ini secara pribadi memang kalau kita lihat karena tidak melihat langsung di lapangan dan kita tidak bisa merasakan secara langsung. Tapi waktu ke Jakarta sebelum Anies sama Anies yang dipimpin ini macetannya agak sedikit berkurang. Apalagi beliau menerapkan aturan ganjil genap itu kemarin ya. Ya, jadi kan walaupun kalau masyarakat itu kan setiap rumah itu apalagi di Jakarta itu pasti mempunyai 2 atau 3 mobil terkadang nggak. Ada yang ganjil genap kan pasti diakalin kayak gitu kan. Nah, jadi itu 2 program yang memang memberikan satu solusinya Kak kayak gitu kan. Terus mengatasi banjir ini juga kan sebenarnya memang benar. Air itu pasti hujannya masuk ke dalam tanah. Tapi terkadang hal ini kan menimbulkan kontroversi juga di kalangan netizen. Yang namanya netizen pada hari ini Kak berbicara tentang kalau politik ini Kak like and dislike kayak gitu. Kalau aku tidak suka ya aku tidak suka kayak gitu kan. Kalau aku suka ya suka. Bukan berbicara siapa yang memang benar-benar pantas dan cocok untuk menjadi pemimpin yang memiliki kualitas sebagai tokoh yang memang harus membawa arah bangsa ini untuk menjadi negara yang maju kayak gitu. Nah, tapi hari ini berbeda dengan hal itu Kak. Kalau saya tidak suka, saya tidak suka. Nah, untuk kelebihannya itu 2. Tapi di sisi kekurangan ini menimbulkan kontroversi juga di kalangan masyarakat bahwasannya itu tidak berhasil loh, belum selesai kayak gitu. Macet masih tetap terjadi kan di kota Jakarta kayak gitu Kak.
Dan juga banjir masih tetap terjadi kayak gitu kan. Terus bagaimana solusi yang memang benar-benar harus? Apakah memang benar-benar kita harus pindah ke IKN? Pindah ke Kalimantan ini sebagai salah satu solusinya kayak gitu kan, memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Karena pernah baca juga kemarin itu Kak, bahwasanya ada peneliti mengatakan bahwasanya Jakarta itu akan tenggelam karena lebih tinggi lautan daripada daratan, katanya itu kan. Tapi pada hari ini belum pernah tenggelam juga kan ya. Mudah-mudahan pada tidak. musim penghujan ya tetap masih banjir kayak gitu kan. Oke, itu ya setidaknya sudah tergambar lah kelebihan yang Mas Chandra maksudkan dari pasangan Anies dan Muhaimin ya, karena melihat track record sebagai gubernur DKI Jakarta. Masih ada pasangan yang selanjutnya. Nah, ini dia. Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Kader HMI juga. Mahfud MD. Ya. Kalau Pak Ganjar dari GMNI. Ya. Apa komentar Anda mengenai kelebihan dan kekurangan? Kalau untuk kelebihan, beliau ini cukup ramah, cukup bermasyarakat, dan berbicara tentang elektabilitas beliau cukup tinggi karena merupakan tiktokers juga Kak, beliau ini kan. Tiktokers juga aktif yang terkenal di medsos ya. Iya, di medsos aktif beliau ini Kak. Ramah kan, murah senyum kalau dilihatnya Kak. Tapi bukan itu sebenarnya Kak. Yang harus memang benar-benar dicari ini, berbicara tentang kualitas kan kayak gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi melihat dari kepemimpinan beliau ini, yang berbicara tentang suka dengan beliau, pasti apa yang beliau lakukan ini bagus kayak gitu. Bagus dan memang cocok. Nah di sisi lain ini berbicara tentang kelemahan, beliau ini kan memang tokoh yang baru Kak, tapi dari partai yang incumbent. Kemarin itu sempat melakukan, ada beberapa kader yang melakukan survei mengatakan bahwasanya dia tidak suka dengan PDI-nya, tapi suka dengan Ganjarnya Kak. Nah ini yang membuat kebingungan masyarakat juga Kak, kayak gitu kan. Tidak suka dengan PDI tapi suka dengan Ganjar kayak gitu kan. Otomatis masih suka kayak gitu kan. Maksudnya ada orang kemudian suka dengan Ganjar meskipun tak suka sama PDI-nya. Oh gitu, oke. Ya, jadi ini salah satu ibaratnya itu strategi politik dari incumbent supaya masih bisa untuk menguasai bangsa ini kan. Bisa dikatakan kayak gitu kan. Jadi tapi di situ ada Prof. Mahfud. Iya. Akan jadi seperti apa menurut Anda pasangan ini nanti? Apakah bisa saling melengkapi atau akan bagaimana? Yang pastinya ketika dipasangkan pasti mempunyai plus dan minus kayak gitu. Bagaimana mereka masih bisa untuk saling melengkapi. Prof. Mahfud MD yang kita tahu beliau pernah duduk di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi kalau berbicara tentang pengalaman, beliau ini mungkin sedikit lebih matang. Dengan menguasai di bidang hukumnya dan pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, beliau pernah menindak apa itu namanya kan, dan memberikan solusi hukum kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Beliau bertindak tegas akan hal itu kan. Dan sekarang jadi ini bisa dikatakan saling menutupi Kak. Nah, saling menutupi di mana ada program yang kalau saya nilai sih, mohon maaf ini Kak, bukan menilai ini kan. Saya belum baca program unggulan dari Pak Ganjar kayak gitu Kak. Sekarang belum. Program kerjanya belum, tapi bukan kerja waktu dia menjadi gubernur. Oke, baik. Tapi kan kalau ada catatan khusus yang memang menjadi kekurangan mereka itu, ya pasti ada Kak. Contoh ada PT Semen yang di daerah itu kan belum tuntas. Begitu juga pernyataan dari Prof. Mahfud MD kemarin akan melakukan perubahan untuk melakukan tindakan hukum ini kan Kak. Sedangkan beliau ini merupakan Menko Polhukam. Terus kenapa tidak diterapkan pada masa jabatan itu? Kenapa harus menjadi wakil presiden baru ingin diterapkan kayak gitu kan? Ini menjadi pandangan masyarakat itu bertanya-tanya kayak gitu. Ini menjadi kelemahan beliau kalau saya pikir itu. Tapi kalau kualitas mereka berdua ini tentu mempunyai kualitas yang lebih lah di antara masyarakat yang ada kan. Karena untuk memimpin bangsa ini tentu merupakan orang-orang terpilih kayak gitu kan. Baik.
Kita ke pasangan berikutnya. Nah, ini dia. Ini foto diambil ketika Prabowo Gibran melakukan tes kesehatan. Ya. Anda bisa lihat di kaca, di layar kaca itu bahwa pasangan yang terakhir baru-baru ini mendaftar Prabowo dan Gibran. Wali Kota Surakarta, Solo. Silakan. Jadi kalau berbicara dengan satu toko ini yang kelima, keempat kan? Ya. 2 wapres, 2 kali capres. Nah, kalau berbicara tentang militan beliau ini, semangat yang tidak pernah gugur kalau saya pandang. Semangat gitu ya? Semangat yang tidak pernah gugur, terus ingin melakukan perubahan dan perbaikan untuk bangsa ini. Tetapi dengan usia yang segitu, kalau saya pikir ya harus menikmati hidup lah Kak. Entah ada visi atau bagaimana kan. Kalau dilihat dari beliau memimpin menjadi eksekutif kemarin itu sebagai Menteri Pertahanan, cukup ada perubahan untuk mempertahankan bangsa ini. Tetapi ada beberapa hal yang terjadi seperti perebutan pulau dengan Australia kemarin. Tapi ini belum tuntas juga kayaknya Kak. Gitu ya. Ya mungkin nunggu jadi presiden. Ya nunggu jadi presiden kayaknya. Mempunyai kebijakan penuh kayak gitu. Mungkin itu sih keunggulannya, semangat dengan background militernya. Ya, dengan background militer. Kalau di kalangan militer, beliau ini merupakan orang yang menjadi patron berpikir lah kayak gitu. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ini patut dicontoh. Bahkan beliau pernah bilang, saya mewakafkan sisa hidup saya untuk bangsa Indonesia. Ya. Nah, itu salah satunya. Tapi belakangan rame juga loh dengan wakilnya. Iya. Calon wakilnya. Mas Gibran. Anda punya pandangan soal itu? Sedikit dramatis. Drama. Penentuan beliau sebagai wapres ini agak sedikit alot. Pada saat deklarasi sambutan pertama kali beliau pada saat wapres, yang ketika sebelum dipilih sebagai wapres bacawa pres ini, beliau ini kalau ditanyain nggak tahu, nggak bisa. Tunggu waktunya saja. Tapi ada sedikit yang menggugah sedikit melek lah masyarakat itu melihatnya, bahwasanya pada saat beliau ini deklarasikan diri sebagai bakal calon wakil presiden itu dengan ada beberapa program yang menjadi unggulan, yang tentunya kita tahu bangsa Indonesia ini kan Kak dipimpin oleh presidensial. Kekuatan sebagai wakil itu hanya ketika seorang presiden tidak bisa baru diwakilkan oleh wapresnya. Nah, tapi apakah memang benar dengan program-program yang akan dia memberikan kartu untuk lansia, kartu untuk ini kan? Banyaklah program, ada 5 kalau nggak salah kemarin itu kan disampaikan beliau pada saat deklarasi itu kan Kak. Dan beliau dengan gagah dan lantang kayak gitu Kak, menyampaikan itu. Beda halnya ketika diwawancarai di beberapa podcast atau di media-media pada saat beliau belum dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden ini. Yang jawabnya belak-belakan, nggak tahu, agak sedikit ini kan. Nah ketika beliau sudah jadi ini, agak sedikit gagah kayak gitu Kak. Tapi pada akhirnya di luar dramatisnya proses, kemudian panjangnya koalisi Prabowo menentukan dia sebagai bacawa pres, cawapres, pada akhirnya kan sudah resmi berpasangan, sudah mendaftar ke KPU. Tinggal nanti kan masyarakat akan mempertimbangkan. Nah, Anda sebagai orang yang mungkin seusia atau lebih muda di bawahnya, lebih muda di bawahnya kan punya pandangan tertentu untuk kemudian menganalisis pendapat orang bahwa apakah sudah layak orang muda ini berada di posisi itu. Nah, kita sebagai orang yang masih muda, ketika mendengar kata-kata itu, apakah ada respon positif atau sebaliknya? Nah, Anda sendiri sebagai orang muda, apakah tidak kemudian
merasa bangga karena ada orang yang mewakili seusia saya bisa duduk di situ, atau justru Anda punya pandangan lain? Untuk menanggapi hal ini, Kak, mohon maaf ini, Kak, kalau Presiden Joko Widodo itu bukan bapaknya, saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya beliau bisa mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden. Kalau Bapak Jokowi bukan bapaknya, ini kan berbicara bapaknya sudah ada di situ. Jadi kan untuk mencalonkan anaknya itu, yang namanya kalau sekarang ini kan politik dinasti lah, Kak. Ini sebenarnya bukan isu sih. Bahkan di tingkat daerah-daerah pun ya politik dinasti ini diterapkan. Kita lihat aja gubernur sekarang kan, anak, bibi, cucu. Kalau cucunya lagi bisa calon, dicalonkan itu, Kak. Kalau berbicara tentang politik dinasti, tapi kan yang namanya kita manusia, Kak, harus ada meninggalkan legacy lah, Kak, warisan. Ketika aku selesai menjabat nih, harus ada orang yang ngikuti arah perjuangan aku, jangan sampai hilang perjuangan sebagai pemimpin bangsa ini. Jadi beliau ya kalau bisa dikatakan ada nafsu untuk melakukan meninggalkan warisan juga, pasti setiap manusia ingin kayak gitu, Kak. SBY selesai beliau jadi presiden 2 periode masih mendorong AHY untuk mencalonkan sebagai cawapres kan. Itu naluri manusia. Iya, kalau di manusia kayak gitu kan. Nah, beliau ini kalau merepresentatifkan dari golongan pemuda pasti mewakili, karena dari tiga kandidat ini beliau yang paling muda. Paling muda. Iya. Tapi kalau berbicara pemuda bakal milih beliau, itu belum tentu, Kak. Tergantung dengan pilihan. Karena pada hari ini bagaimana ini peran kita khususnya HMI sebagai kontrol sosial, agent of change, iron stock. Kita harus membuka pola pikir masyarakat itu. Bagaimana masyarakat itu bisa melek terhadap politik ini. Bahwasannya kita bukan berbicara lagi politik ini like and dislike itu, tapi quality. Bagaimana kita bisa melihat seorang pemimpin bangsa ini mempunyai kualitas yang memang bisa memperjuangkan hak-hak rakyat kayak gitu. Artinya tidak melihat usia, tidak melihat tampangnya, iya, sukunya dari mana, benar, background organisasinya apa, tapi kualitas orangnya. Kualitas orangnya. Ini yang harus menjadi PR besar kita, khususnya HMI ini. Karena kita di HMI ini mempunyai program HMI Gaspol, berbicara tentang gagasan politik. Gagasan politik. Ya, ini kita laksanakan 2 bulan 1 kali, Kak. Kemarin kita sudah mengundang bakal calon gubernur pada saat awal pelantikan Dinda. Kemarin juga sudah yang kedua itu Gaspol Jilid 2 mengundang bakal calon wali kota. Berbicara tentang gagasan mereka kayak gitu, Kak. Nah, berbicara tentang ini, target kita bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat ini supaya mereka bisa melek. Tapi yang sangat disayangkan, Kak, bagaimana masyarakat ini bisa melek terhadap politik, Kak. Sedangkan setiap hari masyarakat ini selalu mengeluhkan ini. Perut. Kalau anaknya menangis, kurang susu, nggak mungkin kan kalau orang tua yang waras masih lihat HP. Pasti bekerja di luar, Kak. Bagaimana kita ingin melihat pemimpin yang berkualitas? Kita hari ini mencari makan untuk esok. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemimpin bangsa ini. Bukan berbicara tentang ini bakal ini. Toh, aku sudah melihat, Kak. Dari 3 kandidat ini, permasalahannya bisa dikatakan hampir sama, Kak. Permasalahannya. Berbicara tentang harga kebutuhan pokok, pangan. Biaya kesehatan yang terjangkau. Biaya pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ini kalau disimpulkan ada 4. Jadi ada 3 kandidat ini. Yang pertama itu Ganjar dan Pak Mahfud. Dia mempunyai 6 transformasi dan 6 pilar strategis. Pak Prabowo dan Gibran 17 program prioritas. Dengan tagline transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Anies Baswedan untuk perubahan. Permasalahannya sama, Kak, kalau saya baca di sini kan. Kalau saya tonton juga. Inilah permasalahannya. Kenapa hal ini belum terselesaikan? Sedangkan hampir 80 tahun kita ini merdeka, Kak.
permasalahan ini belum terselesaikan. Kayak gitu kan. Nah, jadi apa sih problem kita ini kan? Bahkan Pak Mahfud pernah bilang kalau bangsa ini sudah sudah terjarah. Terjarah. Iya. Dia pernah bilang di ILC kemarin itu, pernah tonton. Kita nggak bisa lepas dari hal itu kan. Siapapun menjadi pemimpin pasti ada andilnya ya negara-negara adidaya. Berbicara Amerika dan China. Karena inilah pemasok ekonomi. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak optimis untuk bisa lepas dari persoalan itu ya. Kalau sejauh ini sih Kak, 7 presiden masih berbicara tentang harga pokok, bahan pokok, berbicara tentang kesehatan dan pendidikan, berbicara tentang lapangan pekerjaan, otomatis belum terselesaikan. 7 presiden yang telah memimpin bangsa ini berarti ya. Jadi sebenarnya ada hal yang sedikit lucu juga Kak, kita khususnya di HMP ini. Tiap kali presiden mau hadir, kita masukkan surat aksi, demo, tidak setuju, menolak, tidak sepakat. Dari pihak kepolisian bilang, Dek, nak siapa pemimpin kamu nih, tidak seneng loh katanya. Bahasa Palembang juga. Ya kenapa kita tidak senang kan? Karena belum ada ibaratnya tuh, dari bisa dipresentasikan Kak. Dari 100% itu, 70% masyarakat yang merasa puas dengan pola kepemimpinan dari presiden. Otomatis ada apa kayak gitu Kak? Berarti kan belum ada proses yang terselesaikan. Jadi ya kita HMI sebagai kontrol sosial kita harus bergerak. Siapapun presiden ketika tidak menguntungkan untuk masyarakat ya kita tolak. Jadi kemarin Presiden Jokowi hadir ke Palembang. Iya. Saya lihat di medsos ada selebaran atau flyer bahwa HMI cabang Palembang menolak kehadiran presiden. Iya. Sekaligus saya ingin konfirmasi apakah itu betul? Iya. Tapi tidak ada aksi ya? Iya. Cuma Kita sekadar aksi di media sosial. media sosial. Iya. Artinya itu memang betul ya? Betul. HMI cabang Kota Palembang, menolak kehadiran presiden. Ya. Oke, sampai di sini setelah Anda menjelaskan beberapa tentang pendapat Anda tentang pasangan calon. Ya. Lantas pertanyaannya kemudian adalah kriteria pemimpin atau pasangan calon seperti apa yang diharapkan HMI khususnya untuk terpilih di 2024? Iya. Jadi ini berbicara di ruang lingkup Sumsel Kak. Nggak apa-apa kan Kak? Boleh. Saya berbicara ini untuk kepentingan masyarakat Sumsel. Sumsel ini merupakan daerah yang 4 terkaya. Ya, terkaya penghasilan sumber dayanya. Bahkan di Kabupaten Musi Banyu Asin itu, karena gasnya bisa menghidupkan 2 negara, Malaysia dan Singapura. Tetapi tingkat kriminalitas masih tinggi di beberapa daerah. Harga bahan pokok masih tinggi. Sedangkan pendapatan per kapita masyarakat yang ada di Sumsel ini masih sektor pertanian. Berarti belum industri Kak. Berarti masih tergolong daerah berkembang. Nah, ada satu kebijakan yang ingin sekali saya sampaikan Kak, terkait dengan dilarangnya membuka lahan dengan cara membakar. Ya. Tapi ini tidak ada solusinya. Tidak ada solusi. Undang-undang dikeluarkan dengan denda 2 miliar kalau nggak salah, hukuman berapa tahun penjara itu kan. Jika masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Karhutlah dari 27 Agustus kalau nggak salah sampai hari ini pagi tadi masih Kak. Masih kabut asap, masih. Bahkan pagi ini sangat pekat. Pagi ini sangat pekat. Nah, kita berbicara tentang hal ini, ada 2 hal yang Kak, yang harus diselesaikan oleh pemerintah ini Kak. Ini memang kalau berbicara kebakaran ini bukan bencana alam sih Kak, kalau saya katakan. Alam yang dibencanakan. Alam yang dibencanakan. Alam yang dibencanakan. Jadi memang dirancang.
Iya, kayak gitu Kak. Bisa dikatakan kayak gitu. Karena ya kalau bisa dikatakan juga ini kan harapan dari beberapa orang yang mempunyai kepentingan di sini. Kalau nggak salah saya baca di berita dari 2015 sampai 2022 kemarin itu hampir 1,5 juta hektar lahan yang terbakar. Dan ini sudah menjadi budaya tahunan. Nah, menjadi budaya tahunan seolah-olah ini diharapkan kayak gitu Kak. Ini kan proses penyusunan anggaran Kak, untuk 2024. Untuk pencegahan karhutlah dianggarkan. Saya sempat baca di Muara Enim itu Polresnya mendapatkan anggaran untuk pencegahan karhutlah ini 10 miliar. 10 miliar. Iya. Dan proses untuk apa itu namanya mengatasi kebakaran kemarin, Polda itu mendapatkan anggaran 30 miliar. Karena gubernur pernah bilang 1 jam helikopter untuk pemadaman itu 60 juta menghabiskan anggaran. 1 jam. Ini hampir 2 bulan nggak? 2 bulan lebih. Ambillah proses berkelilingnya itu tuh untuk memadamkan api itu tuh 12 jam. Dikalikan 60 hari Kak. Dan dikalikan 60 juta. 34 miliar lebih. Anggaran itu. Nah, saya mempunyai solusi di sini Kak. Pemerintah mengeluarkan aturan tidak boleh dengan cara membakar. Oke, kita terima. Tapi solusinya apa? Tidak ada. HMI menawarkan. HMI menawarkan solusi. Contoh ini di daerah saya di Musi Banyuasin Kak. Ada 254 desa. Dengan anggaran APBD 2 triliun lebih. Dan anggaran untuk pencegahan karhutlah ini puluhan miliar juga. Coba ini anggaran untuk pencegahan kebakaran ini dialihkan untuk pengadaan alat berat untuk bisa membuka lahan dalam setiap desa. Iya. Kalau itu dianggarkan 30 miliar, kalau alat berat itu 500 jutaan sekitar Kak, harganya. Otomatis di situlah sudah ada 60 alat berat. Kalau itu dianggarkan untuk pengadaan alat berat itu untuk membuka lahan masyarakat. Belum ditambah ADD. Belum ditambah oleh Banggup. Dan ini dikelola oleh BUMDes harusnya Kak. Nah, masyarakat tidak kebingungan untuk membuka lahan dan tidak akan membakar untuk membuka lahan. Bagaimana masyarakat tidak membakar Kak? Kalau untuk membuka lahan kita tidak bisa, bagaimana kita ingin melakukan bercocok tanam? Padahal kita area pertanian ya. Tidak ada pertanian. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah itu. Ketika membuat satu aturan, harus dengan solusi. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks pemilihan presiden hari ini, lalu seperti apa yang HMI harapkan? Kita nggak bisa lagi mengharap yang lain. Kita sudah ada 3 pasangan. Iya, benar-benar. Ya, mungkin ada di salah satu pasangan atau justru ada di 2 atau justru 3-tiganya ada. Tinggal nanti bagaimana masyarakat menilai. Nah, kriteria khusus nih lah katakanlah pemimpin yang harus memimpin bangsa ini nih dalam sudut pandang HMI itu seperti apa? Ya, lagi-lagi saya katakan Kak, syarat pertama yang harus menjadi pemimpin bangsa ini yang memang mempunyai kualitas. Kualitas. Dan setiap mengambil kebijakan harus dengan solusinya Kak. Jangan membuat kebijakan, buat aturan tanpa dengan solusi. Nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Itu saya contohkan satu hal yang kecil Kak, masalah karhutlah. Ini tidak ada solusi. Jadi kita berharap, HMI cabang Palembang khususnya berharap, siapapun yang terpilih menjadi presiden dari 3 kepasangan ini, kita berharap memang pemimpin yang berkualitas dan memikirkan hak-hak rakyat. Ya, itu yang harus segera kita capai. Membuat kebijakan disertai dengan solusi. Solusinya. Jadi pemimpin menjadi solusi untuk masyarakat. Itu yang diharapkan HMI Kota Palembang. Iya. Pertanyaan terakhir. Anda boleh jawab secara jujur. Iya. Atau diplomatis. Atau dengan cara apapun. HMI Kota Palembang, mengingat ada kadernya juga di 2 capres-cawapres.
kemana arah dukungan atau kemana suara HMI Kota Palembang pada Pilpres 2024? Ya, jadi ini agak sedikit berat Kak untuk dijawab. Karena salah sedikit saya menjawab, ini akan menjadi trending topik Kak kayaknya. Ya, siap-siap. Ya, siap-siap ini Kak. Jadi ini harus saya jawab dengan konstitusi HMI Kak. Boleh. Ya, di pasal 7 HMI merupakan organisasi yang independen. Independensi HMI terbagi dua Kak. Independensi secara organisatoris dan independensi secara etis. Secara organisatoris, secara kelembagaan, HMI akan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai independensi ini. Secara kelembagaan, entah itu senior, entah itu keluarga, HMI akan tetap independen, tidak memihak kepada satu pasangan apapun. Kayak gitu. Tapi anggota HMI Ya, punya hak pilih. punya hak pilih. Yang kedua, secara etis Kak. Secara lisan, saya tidak bisa juga mengungkapkan siapa yang harus saya pilih. Karena saya di sini berdiri sebagai perwakilan dari lembaga kita yang namanya HMI Cabang Palembang. Tapi itu tadi kata kakak, secara pribadi sebagai warga dan masyarakat, tentunya kita mempunyai hak pilih. Ya. Dan tentunya pada harinya nanti kita akan tetap memilih siapa yang akan menjadi presiden. Baik. Terima kasih, saya harus bertepuk tangan untuk Mas Chandra yang sudah banyak berbagi pandangan politiknya lah ya kepada kita semua pemirsa. Dari pembicaraan tadi masing-masing kita bisa menyimpulkan seperti apa arah dukungan atau suara dari HMI Kota Palembang. Tadi sudah dipertegas di akhir bahwa HMI independen, tapi para anggotanya, simpatisannya, kader-kadernya tentu punya hak pilih suara. Dan yang akan menentukan nanti pada 14 Februari 2024 di mana kita memilih presiden dan wakil presiden. Saya harus ucapkan terima kasih kepada Mas Chandra yang sudah hadir ke studio pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan yang menjadi perbincangan kita ini bisa membuka wawasan untuk kita semua, pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada. Kita akan tetap merutinkan diskusi-diskusi seperti ini dengan tema-tema menarik lainnya. Jadi pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada, tetap pantengin YouTube Tribun Sumsel, Sriwipoku TV, karena acara Mata Lokal Memilih akan terus tayang setiap hari, nanti diselingi juga dengan news update dan banyak sekali program kita. Sekali lagi, terima kasih kepada Mas Chandra yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bisa berkontribusi untuk bangsa ini. Demikian pemirsa Tribunnews dimanapun Anda berada, saya Eko Ade Saputro bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.